semuanya dong, Masya Allah, Alhamdulillah. Buat jamaah Islam Inti yang ada di rumah, kebetulan hari ini kita masih berada di Transpark Bintaro ya, bersama jamaah-jamaah yang ada di sekitar sini. Tepuk tangan buat semuanya dong, para jamaah yang udah hadir, makasih banyak sebelumnya. Nah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Inti dan di rumah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah godaan kok susah banget ya, atau menahan godaan kok susah banget ya. Jadi memang menahan godaan ini gak pernah gampang ya. Dari sebelum nikah sampai udah nikah. Yang belum nikah godaannya adalah banyak pilihan ya. Yang ini datang, yang ini datang. Buat yang perempuan ya kan, kayaknya yang ini mapanan yang mana ya, kira-kira cocokan yang mana ya. Setelah menikah godaannya lain lagi. Ada yang namanya pelakor. Tahu Bu pelakor Bu? Pelakor apaan sih Bu? Hah? Pengambil suami orang, pengakor Bu. Pengakor. Pelakor apa Bu? Perebut laki orang. Ada yang namanya buat laki-laki nih katanya nih. Ada istilahnya pebinor. Perebut bini orang. Nauzubillah min zalik ya. Nah sekarang bagaimana nih ya, jika kita ini harus menahan godaan. Karena memang mohon maaf sebelumnya, laki-laki ini jumlahnya lebih sedikit daripada perempuan ya Bu ya. Ustaz Maulana, tepuk tangan Bu. Jamaah, ketahuilah rumah tangga banyak masalahnya. Tapi ketahuilah bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita itu kelihatan tidak punya masalah. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jamaah, bagaimana caranya menahan godaan semuanya itu? Mohon maaf, bukannya saya menceritakan rumah tangga saya karena almarhumah sudah meninggal. Ketahuilah saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari kami tidak pernah bertengkar satu kali pun. Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Jamaah. Oh jamaah. Oh jangan langsung bangga. Oh, wow luar biasa. Coba dengerin buntut. Jamaah. Menghadapi godaan-godaan itu yang harus diingat adalah komitmen berumah tangga. Ingat waktu ijab kabul. Wahai suami, wahai laki-laki, dimanapun berada. Wahai, jangan pernah mudah tergoda. Ingat istri. Betul. Itu wanita, mohon maaf dalam hal ini istri. Bagaimanapun marahnya istri, dia tetap ngosokin baju kita. Dia tetap nyuci, dia tetap masak. Itulah hebatnya. Betul tidak? Komitmen berumah tangga harus dipegang. Ada akad, ada ikatan terkuat. Dan ingat, ketika ada godaan yang menimpamu, kata Nabi, pulanglah ke rumahmu. Karena wanita yang kau lihat itu, apa yang dia milikinya, ada juga sama istrimu. Betul tidak Bu? Bu? Mana mungkin pulang. Ya. Mana mungkin. Mana mungkin suamiku. Awas Mas Fadli, tangannya lagi ke sini ya. Rumahmu. Oh iya. Sini. Ini siapa? Inilah suaminya. Bapak ini. Bapak tanya Bapak, Sini. Pak, bentar Pak. Bapak pulang ke rumah siapa sih? Sampai istrinya curhat. Bapak pulang ke rumah siapa? Rumah istri. Istri yang mana? Pertama Istri yang mana? Yang kedua. Silakan Bu. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Aduh, Masya Allah. Jamaah.
Nah kita nih ya semua sama-sama nih, kita belajar sama-sama, buat saya terutama, buat para ibu-ibu dan juga jamaah yang di rumah. Jangan mudah juga yang namanya kehasut sama omongan orang. Namanya orang sukses Bu, yang sirik itu banyak, bener apa bener? Orang bahagia itu yang ngiri itu banyak banget, bener apa bener? Jadi kalau ngeliat ibu-ibu bahagia ini ada aja racun-racunnya Bu. Tiba-tiba teman ibu ada yang datang. Tadi gue lihat suami lu, kok sama perempuan lain? Wah. Istri nih yang nggak tahu ya kan ceritanya bener apa enggak, main panas aja nih. Suaminya pulang dimarah-marahin, dituduh selingkuh padahal sebenarnya enggak. Akhirnya kata suaminya, ya udah deh daripada aku dituduh, mendingan aku lakuin sekalian. Wah, akhirnya hancurlah rumah tangga. Nah sekarang bagaimana caranya nih biar nggak mudah terhasut dengan omongan orang? Kita minta tipsnya dari guru kita yang ganteng, Kiai Haji Agus Dermawan. Tepuk tangan Bu. Pak Kiai, izin Pak Kiai. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Para kiai saya yang saya hormati, pemirsa Indonesia, hari ini kita menghilangkan satu gejala-gejala yang gak baik. Artinya banyak fitnah yang bertebaran. Silence is gold, but spoken is diamond. Wisdom is diamond. Ibu, sok-sok gini, paham gak? Silent is God but spoken wisdom is diamond. Ibu, Diem. padahal Ustadz Maulana juga nggak paham. Saya juga nggak paham. Saya gaya-gaya aja. Diem itu emas. Insya. Kalau ngomong yang baik-baik jangan buat fitnah, itu adalah berlian. Hari ini ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Dulu ada zaman Rasulullah, kerjaannya tuh orang-orang pada fitnah dia tuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan halakoh. Ja'a rajulun min ahlil jannah. Nanti akan datang seorang laki-laki dari ahli sorga. Dia kerjaannya difitnah sama orang kan. Al fitnah tuh asyadu tuh minal qatli. Fitnah itu Masya Allah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada juga orang yang suka ngomongin orang sehingga gunjing, adu domba. Betul nggak kira-kira? Nauzubillah min. Kenapa? Karena di dalamnya ada adu domba, ada fitnah, ada gunjing. Sehingga peperangan dimanapun terjadi gara-gara mulut. Nah salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dalam hal pemeliharaan lidah. Ibu sehat? Ibu mau ke surga enggak? Kompak, mau ke surga enggak? Izinin suaminya sedekah. Bu, lanjut. Itu orang Abu Domdom, ja'a rajulun min alil jannah. Ada Abdullah bin Umar mengatakan, min aina ya'ti ya Rasulullah, dari mana itu Abu Domdom dia datang? Kata Rasul, min hadzal bab, dari pintu sebelah sini. Itu di Madinah ada pintu Babu Salam. Bu, ibu sehat? Pintu ini akhirnya ada Abdullah bin Umar menelusuri jejak Abu Domdom itu. Pas dia tunggu ada pintu Babu Salam, Abu Domdom lagi jalan tuh mau sholat zuhur berjamaah. Ternyata 3 hari diintai oleh siapa? Abdullah bin Umar. Pas sampai di rumah ditanya tuh sama Abdullah bin Umar. Kenapa kok Nabi mengatakan kamu ahli sorga? Kapan ahli sorga? Sebab katanya aku sama dengan engkau. Aku Quran, engkau Quran. Aku sholat, engkau sholat. Tapi aku sebelum tidur baca doa, Allahumma inni qad afawtu man zolamani. Ikut semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad afawtu man zolamani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang berbuat zolim, atau gunjing, adu domba kepada saya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Tepuk tangan buat Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Ini namanya perbuatan maksiat ya, kadang-kadang itu timbul dari orang yang dekat. Ada orang bilang suami sukses itu biasanya ada istri yang hebat di belakangnya. Tapi ada juga suami yang terjerumus itu juga gara-gara ada istrinya di belakangnya. Ngajarin apa Bu? Ngerengek. Pak itu dong Pak, mobil beli yang bagus, duitnya nggak ada. Suaminya akhirnya
Korupsi gara-gara siapa? Minta apa, Bu? Saya mau sampaikan ibu-ibu. Oh iya. Jangan pernah minta uang sama suami. Terus? Minta sama Allah. Oh iya. Berdoa minta sama Allah di telinga suami. Sengaja. Iya, tengah ngomong langsung. Benar juga sih triknya ya. Tapi nggak bikin maksiat. Sekarang bagaimana nih? Ya jika godaan itu datangnya dari orang terdekat sendiri. Mohon izin Ustaz Syam. Ini bagaimana nih harusnya sebagai para ibu wanita ini mendukung suami tanpa harus menjadikan suaminya ini berbuat maksiat karena istrinya. Mohon izin. Fadhol. Baik, subhanallah. Jamaah. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Pada saat itu masa paceklik sedang yakni susah ekonominya. Maka subhanallah sang ibu mengatakan kepada putrinya, "Wahai nak, jualan kita dicampur aja dengan air. Susu yang kita jual campur aja dengan air." Karena Umar juga nggak tahu. Lalu putrinya pun menjawab, "Wahai ibu, Umar memang nggak tahu, nggak mendengar, tapi Tuhannya Umar maha mendengar, maha mengetahui." Akhirnya beliau berdua tadi ini tidak jadi untuk melakukan kejahatan. Padahal yang ngajakin kejahatan di awal adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri yang minta untuk anaknya mencampurkan susu dengan air tadi. Subhanallah. Terdengar di telinga Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke rumahnya lalu mengatakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ada seorang wanita solehah di ujung sana. Siapa di antara kalian yang mau melamarnya?" Maka berangkatlah salah seorang daripada anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bernama Asim. Asim datang menikahi perempuan tadi, lahirlah seorang anak bernama Fatimah. Fatimah dinikahi oleh seorang kaya raya bernama Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz dan Fatimah lahirlah seorang pemimpin yang hebat bernama Umar bin Abdul Aziz, yang mana ketika beliau memimpin menjadi khalifah tidak ada satupun yang mau dapat zakat karena kaya semua masyarakatnya. Subhanallah. Berawal dari apa? Tidak berkolaborasi dalam kejahatan. Maka subhanallah, biarpun yang menggoda kita adalah orang terdekat kita. Bukankah Al-Quran mengatakan, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Satu. Dan juga anak-anak serta harta kalian aduwwan lakum fahdharuhum. Bisa jadi harta dan anak kalian adalah musuh bagi kalian. Subhanallah. Mau sedekah, sayang mending buat sekolah anak. Musuh tuh. Ya. Mau berangkat umroh, kasihan ditinggal anaknya, nggak jadi berangkat umroh. Musuh tuh. Lagi main sama anak waktu adzan mau ke masjid, tapi lagi asik main sama anak. Saya merasakan sekarang lagi enak-enaknya main sama anak, adzan berkumandang pengen ke masjid tapi lagi main sama anak. Lihat pandang anak, musuh nih, kalau saya nggak ke masjid jadi musuh anak saya. Bisa jadi keluarga itu adalah musuh terbesar kita. Subhanallah. Jamaah, memang kalau ujian keluarga tuh biasanya lebih berat godaannya kalau keluarga ya Bu ya. Ibu mesti fokus gak nih? Mesti fokus. Biasanya kalau ujian dari orang lain, kita posting sesuatu di sosial media, orang lain komentar jelek, biasa aja, tinggal blokir, bodo amat, gak kenal. Tapi kalau yang komentar jelek adalah suami sendiri, yang komentar jelek adalah anak sendiri, yang komentar jelek adalah saudara sendiri, maka lebih berat rasanya. Karena ujian ternyata dari keluarga itu jauh lebih berat rasanya. Siapa yang membuang Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Siapa yang menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Pamannya. Siapa yang membunuh daripada Qabil daripada saudaranya sendiri? Maka saling menghalangi dalam keluarga itu sudah biasa adanya dan lebih sakit. Makanya kata ulama, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Bu, kita tidak mungkin dicintai oleh semua orang sebagaimana kita juga tidak mencintai semua orang. Betul? Kita tidak mungkin disukai oleh semua orang sebagaimana kita juga tidak menyukai semua orang. Pasti ada yang tidak kita sukai, pasti ada yang tidak kita senangi. Begitu juga orang lain, tidak mungkin semua orang suka sama kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi nih buat jamaah lagi nih ya. Kita mau kasih kesempatan lagi bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustadz. Tepuk tangan dong Bu. Oke, boleh sekarang. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Ayo. Wah, ini ada ibu yang semangat, ada dua nih. Ini dulu deh ya. Ibu mohon izin, yang dekat dulu deh biar jalannya cepet. Iya, mohon izin, boleh pinjam mic-nya. Silakan Ibu agak ke tengah sini. Perkenalkan diri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Lilis Lisnawati dari pengajian Muslimah Saifur Rahim Jasinga Bogor. Wah, dari Bogor, tepuk Ya, tangan dong. dari Wih, Masya Jasinga. Allah, dari Bogor. Barat, ya jauh banget ya. Jauh, deket aja nggak jauh-jauh banget, langsung aja Ibu. Jauh banget ya. Saya mau bertanya untuk Ustazah Romlah. Ustazah Romlah, Ya, boleh Ustazah Romlah berdiri. mangga, Bu Ustazah Romlah. Iya. Saya mau bertanya ya Bu Boleh, Ustazah. Iya. Mau nanya tapi mundur terus kayak takut Pak Ustazah Romlah ini. Ibu Lilis. Oh, begini Bu Ustazah. Nah. Iya. Bagaimana ketika kita sedang haid Oh. menjaga diri kita itu dari godaan jin? Oh. Karena terkadang ketika kita haid itu menjadi godaan untuk jin itu sendiri. Oh. Mohon penjelasannya Bu Iya. Ustazah. Iya. Kurang Itu aja Ibu lebihnya, Lilis pertanyaannya. iya, kurang Terima lebihnya kasih saya banyak. mohon maaf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. juga Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya yang jalan, makasih Bu. Assalamualaikum. Saya yang jalan, saya yang duduk. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu aja Punten Lilis. ya, Makasih punten. banyak Bu. Silakan dijawab Ustazah Romlah. Makasih Afwan Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli dan Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya tanya ini, kalau ibu kira, mohon maaf waktu lagi head, kira-kira ibu suka atau enggak? Suka, kan? Masya Allah, ada yang suka, ada yang enggak. Bahkan terlalu sukanya sampai cuti yang Allah berikan ditambah tuh. 5 hari dikasih cuti oleh Allah untuk ibadah sholat, untuk ibadah puasa, tapi ditambah. Ibu-ibu di sana, di sini nggak ada ibu di sini nggak ada. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa'i fil mahid. Katakan Muhammad bahwa yang namanya haid itu adalah, mohon maaf, kotoran, maka apa? Jauhilah wanita. Artinya apa? Dijauhkan, tidak boleh berhubungan. Masya Allah. Stop, kau dekati diriku. Sekali lagi, ketika kita haid, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa baca Quran, tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa mencegah kita dari godaan jin. Karena apa? Jin, iblis, setan menggoda kita ketika kita lalai kepada Allah, ketika kita lupa kepada Allah, ketika kita tidak berzikir kepada Allah. Makanya apa? Wanita haid itu sangat rentan untuk diganggu. Kenapa? Karena biasanya lalai untuk ingat kepada Allah. Makanya apa? Untuk selalu terhindar dari godaan jin, yang pertama, lakukan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan walaupun kita dalam keadaan haid. Apa? Baca, mohon maaf, zikir kepada Allah. Zikir apa? Tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, wala ilaha illallah. Sholawat bisa. Lalu apa? Sedekah. Jangan Pelit, Masya Allah. Silaturahmi itu bisa kita kerja. Masya Allah. Melo kala ada macule sunawa. Kenapa ini? Melo la ada macule sunawa. Kenapa ini Ji? Melo la ada
selesai. Apa ini? Melola ada Mas Fadli. Apa Mas sih? Sule senawat. Macule. Mau tahu apa yang dimaksud? Kenapa? Iya cuma sarapat tangku kurungnya Iya kasih nawe. Oh ya Mas Fadli we, kasih nawe. Ngomong apaan? Iya, makanya lagi nyari artinya. Ustaz siapa? Sini Ustaz siapa? Melola ada ya Mas Fadli. Masya Allah Mas Sule. Bosi bosi. kamu si bosi. Gara-gara pas Mas Fadli. Senawat, Bingung aja Mas Snowboard Melola kayak di zaman ada. ini. Wah, oke. Kalau gitu, buat jamaah semuanya makasih banyak yang udah ada di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah. Buat lebaran.